Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan dan penyertaan Tuhan kepada kami di pagi ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan untuk mengawali hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima, mendengar, dan menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pagi ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, seberapa pentingkah bagimu mendengarkan firman Tuhan? Seberapa besarkah bagimu mendengarkan, melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu? Apakah kau masih punya waktu untuk mendengar, untuk membaca, untuk merenungkan firman Tuhan? Atau kita punya respon biasa-biasa saja? Atau kita tidak punya waktu, kita sibuk, kita repot, sehingga kita tidak punya waktu untuk setiap pagi setidaknya mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan. Apakah hanya 1 kali seminggu, 2 kali seminggu, atau sangat jarang? Pada renungan kita pagi ini, kita melihat dan mendengar bahwa ternyata firman Tuhan dan segala sesuatu yang dituliskan, yang diilhamkan Allah, ternyata sangat besar manfaatnya bagi kita. Itu sebabnya setiap minggu kita mendengarkan para genda berkata, martuama natu mangihon hatani debata. Yang berbahagia adalah orang yang mau mendengarkan firman Tuhan. Pagi ini Rasul Paulus berkata dalam renungan kita pagi ini, dikatakan bahwa firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, di bahasa Batak dikatakan hasea do laho mamudai, untuk mengajar kita, menasehati kita. Kita tahu bahwa dalam hidup ini semuanya akan berputar. Terkadang kita tertawa, terkadang kita menangis, terkadang kita sukses, berhasil, terkadang kita mengalami kegagalan, terkadang kita senyum, kadang kita bahagia, tapi terkadang kita memiliki banyak pergumulan. Terkadang kita sehat, terkadang juga kita akan mengalami sakit penyakit. Tapi semua itu firman Tuhan
sangat memiliki peran penting mengajar kita, mendidik hati kita bagaimana menghadapi semua situasi yang berubah-ubah ini. Firman Tuhan sangat memiliki peran penting mengajari kita untuk kuat dalam menghadapi pergumulan, untuk tidak menjadi lemah, untuk tidak menjadi putus asa, untuk hidup berjalan di jalan yang benar. Dikatakan Rasul Paulus yang kedua, untuk menyatakan kesalahan, mendidik kita, memberitahukan kepada kita perbuatan apakah yang salahkah, yang benarkah, yang sudah kita lakukan. Itu terkadang kita sering dengar jemaat berkata kalau sudah dengar firman Tuhan yang tajam, dikatakan sering bilang, songon si juluk mata di horbo katanya. Sangat menusuk. Hona begitu. Tajam, menusuk, menyatakan kesalahan kita. Untuk itu bersyukurlah saudaraku ketika firman Tuhan itu menajam, menusuk hati kita supaya kita diperbaiki dari kesalahan. Kemudian dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, memperbaiki yang salah, memperbaiki yang tidak benar, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini yang luar biasanya. Mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan tidak pernah mengajari kita untuk melakukan yang tidak benar. Firman Tuhan tidak pernah berpihak kepada yang tidak benar. Tetapi firman Tuhan menuntun, mengajar, mengarahkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Itu selanjutnya dikatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, milik Allah, diperlengkapi untuk menjadi orang-orang yang berbuat baik, menjadi terang, menjadi garam, menjadi contoh dimanapun dia berada. Ini nasihat Rasul Paulus kepada Timotius dan kepada kita juga. Marilah berikan hatimu, berikan hidupmu, berikan waktumu untuk mau mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Sungguh sangat luar biasa firman Tuhan mempengaruhi hidup kita. Firman Tuhan itu mampu mengajari kita di saat kita melakukan yang tidak benar. Firman Tuhan mampu menghibur kita di saat kita sedang berduka, sedang bersedih. Firman Tuhan mampu memberikan semangat kembali kepada kita di saat kita hampir kehilangan semangat. Firman Tuhan mampu memberikan semangat baru bagi kita di saat banyak hal ingin mengucilkan kita. Sangat bermanfaat. Dan ini jugalah yang harus kita hidupi. Saudaraku, jangan habiskan waktumu, hari-harimu tanpa ada mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan sangat penting bagi kita dan sangat bermanfaat. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Melalui Rasul Paulus mengingatkan kami bahwa firman Tuhan, segala sesuatu yang dituliskan, yang diilhamkan Allah, sungguh sangat luar biasa manfaatnya. Firman Tuhan mampu menegur kesalahan kami, mengajari, mendidik kami, bukan menjadi orang yang tidak benar, bukan menjadi orang yang jahat, tetapi firman Tuhan itu memimpin kami menjadi orang yang benar, menuntun, mengarahkan kami untuk menjadi orang yang baik. Untuk itu, Bapa yang di sorga, berkatilah firman ini, agar kami yang mendengarkannya beroleh berkat, berbuahkan yang baik, yang benar,
dan mencintai firman Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk tidak melewatkan satu hari pun tanpa mendengarkan firman-Mu, tanpa mendengarkan perkataan-Mu, tanpa mendengarkan pesan Tuhan. Tapi biarlah setiap hari yang kami lalui, kami selalu mendengar ajaran bimbingan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan yang mampu menuntun kami ke jalan yang benar. Bapa, inilah hidup kami. Tuntun kami, bimbinglah kami. Berkatilah hidup kami Tuhan. Dalam satu hari ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan kami. Kiranya Tuhan juga mau menyembuhkan saudara kami yang sakit. Menambahkan berkat bagi setiap kami. Dan memberikan umur yang panjang, sukacita bagi saudara kami yang berulang tahun. Ya Bapa, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak datang meminta menerima berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan memberkati kita.